Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, siswa kelas 5. Ketemu lagi kita di kelas Pak San. Oke, kali ini kita masih membahas pelajaran tematik kelas 5. Tema 2 yang kita bahas sekarang, dan kita sudah masuk pada pembelajaran yang kelima pada subtema 1. Oke, bagi kalian siswa kelas 5 yang sudah punya buku tema, silahkan kita buka sama-sama buku temanya. Oke, ini buku tema 2 di kelas 5. Udara bersih bagi kesehatan. Kita langsung buka halaman 41, ya, itu pembelajaran 5. Halaman 41. Kita sudah membahas pembelajaran 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran yang kelima. Oke, ini pembelajaran yang kelima. Kita langsung bahas saja ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin sampaikan dulu pada kalian bahwa pada pembelajaran 5 ini terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia, juga IPA dan SBDP. Untuk bahasa Indonesia, sama seperti pembelajaran sebelumnya, diharapkan kamu bisa nanti mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Juga nanti bisa menyajikan hasil klasifikasi informasi tersebut. Kemudian untuk IPA, masih tentang organ pernafasan, dan untuk SBDP kali ini kita akan membahas tangga nada. Oke, pada pembelajaran 5 ya, tahap awal ini ada poin penting di sini yang harus kalian ingat. Setiap saat kita bernafas, oke? Benar ya, setiap saat kita bernafas. Saat menarik nafas, rongga dada kita mengembang. Nah, kalian lihat ketika menarik nafas, coba sama-sama kita tarik nafas. Oke, keluarkan lagi, jangan lupa ngeluarin. Oke, jadi rongga dadanya mengembang ya. Nah, ketika rongga dada kamu mengembang, udara yang ada di sekitar sini akan masuk melalui lubang hidung kamu ke rongga dada. Nah, di dalam rongga dada itu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dari hidung, ya, rongga hidung, kemudian nanti melanjutkan perjalanannya menuju trakea, ya, batang tenggorokan, kemudian nanti ada bronkus, bronchiolus. Nah, bronchiolus itu nanti ada di dalam paru-paru kita, kemudian di ujung bronchiolus itu terdapat alveolus. Oke, nah ketika rongga dada mengembang, udara akan masuk, ya. Kemudian sebaliknya, ya, saat menghembuskan nafas, rongga dada kita kembali ke ukuran semula, ya. Jadi ketika mengembang, udara masuk, ketika kita menghembuskan nafas, maka rongga dada kembali ke ukuran semula. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, karena itu ada kerja otot di situ. Oke, kita akan bahas. Nah, lihat di sini, ya, bernafas membutuhkan kekuatan otot. Nah, kita lihat, ya. Otot-otot apa saja ya yang bekerja pada saat kita bernafas? Di sini ada diafragma, ya, ini diafragma, ya. Kemudian juga ada otot-otot di sekitar tulang rusuk kita. Oke. Nah, jadi ketika tulang rusuk kita ini bergerak keluar, ya, karena tarikan otot, nah, ditambah dengan diafragma yang kemudian mendatar, ya,
ingat ya, ketika mendatar ini berrelaksasi, berkontraksi dia, berkontraksi ya. Kontraksi itu dia akan mendatar, relaksasi sebaliknya dia akan kembali ke ukuran melengkung ke atas. Ini relaksasi. Relaksasi itu keadaannya kendor. Ya, kemudian kalau kontraksi dia akan mengencang. Nah, diafragma ini ya, diafragma ini ketika dia berkontraksi ya, maka dia akan mendatar. Pada saat mendatar, rongga dada tentunya akan lebih besar ya dibandingkan dengan ketika dia relaksasi melengkung ke atas. Jadi rongga dadanya lebih kecil ruangannya. Nah, ketika diafragma ini mendatar, kemudian tulang rusuk juga bergerak keluar seperti terangkat, ya, maka udara akan masuk. Ya, udara akan masuk melalui hidung, ya, kemudian batang tenggorokan, bronkus, bronchiolus, ya, sampai kemudian ke alveolus. Nah, di situ terjadi pertukaran oksigen, ya, dan karbon dioksida. Kemudian pada saat diafragmanya relaksasi, melengkung lagi ke atas, kemudian tulang rusuknya masuk, ya. Nah, kembali ke ukuran semula, maka udara akan terdorong keluar. Nah, itulah gerakan otot diafragma kita pada saat bernapas. Oke, Bapak jelaskan lagi di sini. Ya, ada yang harus kalian pahami lagi. Nah, ini bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Jadi itu. Jadi udara masuk, pada saat udara masuk itu ada kandungan oksigen di dalam udara, kemudian nanti sampai di alveolus, ditangkap oleh pembuluh-pembuluh darah, dan pada saat yang bersamaan juga di dalam pembuluh-pembuluh darah yang di alveolus itu akan melepas karbon dioksida. Nah, ketika udara terdorong keluar, maka terdorong bersama juga dengan karbon dioksida tadi, ya. Nah, kegiatan bernafas ini membutuhkan kekuatan otot, yaitu otot pernafasan utama kita, yaitu diafragma. Oke? Nah, saat kita menghirup udara, nah seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan, diafragma akan berkontraksi. Berkontraksi artinya dia akan mengencang, nah menjadi lebih datar posisinya, ya. Nah, saat itu paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup sehingga udara kemudian masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, kemudian sebaliknya saat membuang napas, otot diafragma akan relaksasi. Relaksasi tadi dia melengkung ke atas seperti ini, relaksasi, ya, sehingga kemudian udara akan terdorong keluar. Oke, jadi itu. Nah, untuk apa yang barusan dijelaskan sebenarnya ada yang harus kamu coba. Buatlah bagan yang menunjukkan cara kerja diafragma saat kita bernafas, ya. Buatlah bagan yang menunjukkan cara kerja diafragma saat kita bernafas. Bagaimana bagannya? Ya, ini bagannya yang ini. Ya, jadi ini adalah bagan ya yang menunjukkan cara kerja diafragma pada saat kita bernafas. Oke, jadi kalau disuruh bikin bagan, itulah yang akan kalian buat. Nah, kemudian bernafas merupakan kegiatan yang sangat penting. Bernafas atau pernafasan kita dapat dilatih dengan berolahraga. Nah, dengan organ pernafasan yang terlatih baik, kamu dapat mengatur pernafasan dengan lebih baik. Nah, pengaturan pernafasan sangat diperlukan misalnya pada saat kamu menyanyi. Oke? Nah, sekarang coba kamu nyanyikan lagu Gugur Bunga ini. Kalau misalnya kamu belum tahu lagunya, boleh cari deh di YouTube ya. Kayaknya ada banyak video-video lain di YouTube yang
mempraktekkan bagaimana menyanyikan lagu Gugur Bunga ini. Baik suara saja maupun instrumen ya, seperti karaoke gitu atau bahkan dengan pianika. Oke. Nah, ini silakan kamu pelajari berikutnya. Nah, berikutnya di sini ada penjelasan tentang tangga nada diatonis minor. Ya, di sini disampaikan bahwa lagu Gugur Bunga termasuk lagu bertangga nada diatonis minor. Masih ingat ya, sebelumnya kita sudah pernah membahas lagu dengan tangga nada diatonis mayor, lagu Hari Merdeka pada saat itu. Masih ingat ya? Jadi lagu Hari Merdeka itu bersemangat, riang gembira ya. Nah, kemudian tahukah kamu ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis minor? Tahu, kenapa? Karena dijelaskan di sini nih. Ciri-ciri tangga nada diatonis minor sebagai berikut. Nih yang pertama, lagunya bersifat sedih. Ya, kemudian lagunya kurang bersemangat. Jadi kalau kamu menyanyikan lagu Gugur Bunga seperti yang tadi, ya memang harus ekspresinya seperti itu. Sedih, kurang semangat, ya. Nah, biasanya diawali dan diakhiri nada la. Namun tidak menutup kemungkinan juga diawali dengan nada mi atau diakhiri dengan nada la. Oke? Bapak kira itu penjelasannya tentang lagu diatonis, lagu bertangga nada diatonis minor. Nah, ada beberapa hal di sini sebelum kita akhiri yang harus kalian renungkan. Nah, bagaimana pengaruh otot diafragma terhadap proses pernafasan pada manusia? Tadi udah kita jelaskan ya, bagaimana pengaruhnya? Masih ingat? Iya, pengaruhnya adalah jika otot diafragma berkontraksi, dia akan mendatar, maka udara akan masuk ke dalam paru-paru. Itu pengaruhnya. Ya, jika otot diafragmanya berkontraksi, itu mendatar, maka udara akan masuk ke paru-paru. Itu pengaruhnya. Sebaliknya, jika otot diafragmanya berelaksasi, melengkung, ya, maka pengaruhnya adalah udara akan terdorong keluar. Ya, udara akan terdorong keluar. Jadi itu membuat kita bisa memasukkan dan mengeluarkan udara ya dalam proses pernafasan. Jadi kita memasukkan udara ke paru-paru, otot diafragma kita itu berkontraksi, mendatar, agak mendatar, dan ketika kita mengeluarkan nafas, maka otot diafragma kita itu akan melengkung ke atas. Nah, itu pengaruh otot diafragma terhadap proses pernafasan, membuat udara bisa keluar dan masuk paru-paru. Oke, itu yang harus kamu renungkan. Nah, di sini ada kerjasama dengan orang tua. Ya, bagus juga nih jika kamu bisa melakukannya kerjasama dengan orang tua ini. Mintalah orang tuamu menceritakan permainan dan lagu masa kecil mereka. Nah, apa sih permainan ayahmu dulu ketika waktu masih kecil? Ya, tanyakan. Ada nggak permainannya? Permainan apa gitu? Nah, minta dijelaskan, main bareng, ya enjoy aja, ya. Kemudian juga misalnya ada nggak lagu masa kecil ayah tuh yang masih ingat sampai sekarang tuh, ya. Nah, kemudian minta diajarin, ya. Kemudian lakukan, nyanyikan bersama-sama. Oke, asik kan? Kalau bisa bersama orang tua seperti itu akan membuat kamu lebih akrab. Oke, Bapak kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.